Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah salam damai sejahtera. Shalom. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini diambil di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Titus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh hikmat-Mu untuk memahami, mengerti, dan terlebih di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami, supaya kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Tolong kami Bapa, urapi kami, kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu dapat mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini berbicara tentang Paulus mengingatkan Timotius tentang bagaimana dia harus melayani, bagaimana dia harus setia di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan Titus agar memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita bisa melihat pada saat itu, pada masa itu ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang membuat orang percaya tidak sesuai iman mereka, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka. Ada banyak yang goyah, ada banyak yang undur dari iman mereka. Sehingga Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Timotius, supaya Timotius dengan semangat, dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk memberitakan Injil, dan supaya Timotius juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini tentang kebenaran firman ini, di mana ada dua sasaran utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dia menyatakan bahwa dia memberikan surat ini supaya membentuk suatu kepribadian Kristiani yang dewasa. Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Timotius
supaya Timotius memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan juga mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang masuk, mereka bisa tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan ketika ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang mereka hadapi, Rasul Paulus menekankan kepada Timotius supaya mengajarkan jemaat, supaya mereka tetap kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Dan yang kedua, kemauan untuk mengajar dan memberi teladan. Ini juga Rasul Paulus tekankan kepada Timotius supaya menjadi teladan kepada seluruh jemaat, dan supaya dia setia juga mengajar jemaat, serta kerelaan untuk diajar dan meneladani, menjadikan ajaran Allah akan dipermuliakan. Dan dia juga berbicara kepada jemaat supaya jemaat memiliki kerelaan hati di dalam menerima pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Timotius. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini juga berlaku buat kita semua, di mana di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini, kita rindu, bahkan Tuhan rindu supaya kita benar-benar meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, mari kita benar-benar mempedomani Kristus, melihat Kristus dalam hidup kita, bukan melihat masalah, tetapi melihat karya Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Siang hari ini saya akan berikan kepada kita satu tema, hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah? Ada banyak yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ada 4 pribadi yang disorotinya di sini. Yang pertama, laki-laki yang tua. Ya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Dia berbicara kepada laki-laki yang tua. Dia berkata bahwa hendaklah laki-laki yang tua itu hidupnya sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan saya percaya bahwa ini juga yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai orang percaya, orang-orang yang laki-laki tua, artinya orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang sudah menjadi orang tua. Kita dituntut untuk apa? Supaya hidup kita terhormat, ya, kita menjadi teladan bagi generasi-generasi saat ini. Baik lewat perkataan kita, lewat sikap kita, bahkan lewat perbuatan kita, hendaknya kita menjadi teladan. Bahkan kita memiliki bijak dalam hidup ini. Kebijaksanaan Bapak Ibu, hikmat itu kita bisa dapatkan bukan di bangku sekolah, bukan lewat pendidikan, tetapi kita mendapatkan hikmat itu ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka hikmat itu Tuhan akan berikan kepada orang yang percaya. Dan ini yang kita butuhkan saat ini Bapak Ibu sebagai orang percaya. Kita membutuhkan hikmat Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita. Dan dia berkata di sini bahwa laki-laki tua dia harus sehat dalam iman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun situasi yang dialami saat ini, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak goyah imannya. Dia tetap tekun di dalam Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Artinya bahwa sekalipun banyak persoalan, banyak masalah yang dihadapi, mari kita tetap memiliki kasih dalam hidup ini. Dan inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada jemaat juga yang dilayani oleh Timotius, supaya mereka tetap hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat selanjutnya demikian juga perempuan-perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik.
Di sini Rasul Paulus menekankan kepada Timotius supaya orang-orang yang tua, perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah, artinya sopan dalam hidup ini. Mereka tidak memfitnah, menjaga perkataan mereka. Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka hendaknya menjadi berkat, bukan menyakiti hati orang lain, bukan melukai hati orang lain, tetapi perkataan mereka perkataan yang membangun, menguatkan orang lain. Inilah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Apalagi dengan situasi saat ini, keadaan saat ini, kita membutuhkan kedamaian, kita membutuhkan support, kita membutuhkan suatu power, suatu yang membuat kita supaya kita lebih bersuka cita, supaya membuat kita lebih lagi di dalam Tuhan. Dan ini diharapkan kepada perempuan-perempuan muda supaya mempergunakan setiap perkataan yang bukan untuk memfitnah, bukan untuk membicarakan hal-hal buruk orang lain, tetapi mari saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang selanjutnya kita bisa melihat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini juga berbicara kepada perempuan-perempuan tua supaya dia lebih memperhatikan keluarganya, membina rumah tangganya dengan baik, memberi teladan kepada perempuan-perempuan muda. Ya, saya selalu katakan Bapak Ibu bahwa firman yang hidup itu bukan ketika engkau membawa Alkitab, tetapi firman yang hidup itu adalah kehidupan kita. Ketika kita menjadi teladan, baik lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, disitulah kita bisa menyampaikan firman yang hidup itu lewat gaya hidup kita. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini berbicara kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda bisa menguasai diri dalam keadaan, dalam situasi saat ini. Anak-anak muda harus belajar menguasai diri, tidak mencemarkan dirinya. Dia tetap fokus kepada Tuhan, dia memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus. Inilah yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai anak-anak muda. Supaya apa? Belajar menguasai diri dengan keadaan saat ini. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Ya, karena amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Tetapi ketika engkau memiliki hikmat Tuhan, engkau duduk di kaki Tuhan, engkau minta petunjuk kepada Tuhan, maka saya mau katakan ada kelegaan dalam kehidupanmu. Dan inilah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita belajar menguasai diri kita. Jangan mencemarkan diri kita. Jangan hanya karena ingin cepat mendapatkan sesuatu, menghalalkan berbagai macam cara. Mari kita benar-benar menjaga kekudusan hidup. Mari kita benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat pada ayat yang ke-9, pada poin yang terakhir dikatakan hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Dan selanjutnya ayat yang ke-10 dikatakan jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Ini berbicara kepada para hamba-hamba. Ini tidak hanya berbicara kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada majelis, tetapi kepada semua orang yang mengaku bahwa dia adalah hamba Allah. Maka dia dituntut untuk apa? Untuk tetap tulus di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan lebih lagi firman Tuhan katakan supaya tetap setia. Ada banyak orang di akhir-akhir ini ketika tuntutan ekonomi, ya, maka dia meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun situasi yang sedang engkau alami saat ini, mari tetap setia kepada Yesus, bahwa hanya Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Jangan pernah bimbang, percayalah Tuhan pasti menolong, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama berbicara kepada laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, menjaga kekudusan hidup. Dan yang kedua, perempuan-perempuan muda juga supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Perhatikan dan pengabdiannya, perhatiannya dan pengabdiannya difokuskan pada keluarga. Dia menjaga keluarganya. Dan yang ketiga, orang muda harus menguasai diri. Dan yang keempat, para hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba dikatakan di sini supaya mereka tetap tulus dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya
Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kitalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus berbicara kepada kami. Biarlah kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Berkati mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah dibuka oleh Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami. Urapi kami Bapa, berkati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari engkau arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.